Ada yang lagu-lagu nih. Oke, kita lanjut ya. Kemudian, Bapak Ibu sekalian. Sudah bisa direkam. Masih belum bisa, Bu. Apa? Belum bisa Masih apa belum ya? bisa direkam. Udah direkam. Udah direkam ini, Pak. Udah recording. Udah recording nih di atas. Oh. Oke. Semua peserta kan? Oke, saya lanjutkan lagi ya. Oke, tadi sampai mana ya di sini? Nah, di sini ya. Jadi memang untuk yang citasi ini kita bisa gunakan fungsi dari site yang ada di Mendeley itu sendiri ya. Jadi nanti kita bisa tarik ya informasinya mengenai referensi itu. Oke, nanti kita latihan ya di sesi berikutnya. Oke, ini bisa saya skip. Kemudian dari citasi yang sudah kita hasilkan, kita juga bisa membuat yang namanya daftar pustaka. Ya, nanti hasil dari semua citasi itu akan ada masuk ke dalam daftar pustaka seperti ini. Gitu ya, ini contohnya dari jurnal-jurnal yang memang sudah kita jadikan referensi ya, seperti itu. Nah, ini ditaruh ya di paling akhir ya dari laporan atau dari jurnal yang Bapak Ibu sudah buat gitu. Jadi memang daftar pustaka ini ada di halaman akhir dari laporan penelitian atau dari jurnalnya. Oke, kemudian yang perlu diperhatikan dalam melakukan yang namanya penggunaan Mendeley itu adalah citasi seperti apa yang akan kita gunakan. Nah, kalau dilihat dari sumber yang ada di Mendeley itu ada berbagai macam jenis ya di sini. Ada dari APA, kemudian ada dari American Medical Association ya, kemudian ada dari Harvard gitu ya. Nah, pemilihan ya untuk citasi ini sangat bergantung dari permintaan jurnal atau permintaan format ya laporan penelitian institusi yang berkaitan dengan penelitiannya. Misalnya ketika kita mau submit ke jurnal internasional ya, mereka akan menentukan gitu citasi apa yang dipakai sesuai dengan format jurnalnya atau sesuai dengan format tesisnya atau disertasinya atau skripsinya. Misalnya kalau di UI itu misalnya pakai Harvard misalnya gitu ya. Itu pun berbeda antar fakultas, antar program studi, bisa macam-macam nih formatnya. Tapi memang dilihat lagi ya sesuai dengan format yang berlaku di institusinya gitu ya. Ataupun kalau kita pakai untuk jurnal ya itu sering ya dipakai juga untuk jurnal, itu jurnalnya sendiri akan menentukan ya. Misalnya formatnya adalah pakai format AMA gitu ya, American Medical Association gitu. Nah, kita harus mengikuti itu. Kemudian ada juga yang menggunakan misalnya Vancouver gitu ya, itu juga boleh. Ya, jadi memang penulisan citasi ini dikembalikan lagi ke institusinya atau ke jurnal yang akan mempublikasikan hasil penelitiannya. Oke, kemudian di Mendeley ini ya, kita memang dimungkinkan untuk membuat grup. Ya, grup ini fungsinya adalah untuk berbagi referensi yang sudah kita hasilkan. Jadi kita nggak perlu ketemu by email gitu ya, cukup dengan melalui aplikasi Mendeley ini kita akan tahu nih kalau misalnya teman kita atau teman satu grup kita itu sudah mencarikan referensi yang memang ditulis bersama gitu ya. Misalnya kita mau bikin jurnal tentang topik A gitu ya. Nah, dibandingin kita bagi-bagi by email ya,
dan nggak kelihatan juga, nah lebih baik kita pakai Mendeley ini. Ya, kemudian kita juga bisa dibantu juga untuk menemukan nih topik-topik yang berkaitan dengan penelitian kita gitu ya. Dia akan memberikan email, akan memberikan notifikasi ya, atau juga memberikan rekomendasi kira-kira jurnal mana aja yang topiknya itu berkaitan dengan penelitian kita. Oke, nah di sini ya di Mendeley juga menyediakan panduan-panduan ya. Misalnya kita bingung nih, aduh saya bingung nih kalau misalnya mau pakai Android. Nah ini di sini tinggal dibuka aja di Mendeley-nya, kemudian dilihat di bagian guides ya, di bagian panduan. Kemudian tinggal kita pilih ya, gimana caranya supaya kita bisa mengakses penggunaan aplikasi Mendeley ini, gitu ya. Jadi memang di Mendeley ini saya jelaskan lagi, dia memiliki berbagai macam versi ya. Jadi ada versi desktop, kemudian versi web, kemudian versi mobile ya, yang Android maupun yang iOS ya, yang iPhone seperti itu. Oke, lanjut. Oke, mungkin itu ya sedikit penjelasan mengenai aplikasi Mendeley. Nah, sekarang saya akan masuk ke latihan. Ya, latihan bagaimana kita menggunakan aplikasi Mendeley ini. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian dibuka Mendeley-nya ya. Oke, saya stop share. Oke, sebelum saya lanjut ke sesi praktek gitu ya, mungkin ada dari Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya. Ya. Boleh Bapak Ibu sekalian kalau ada yang mau ditanyakan. Bisa juga ya pertanyaannya itu di chat ya, di grup di Zoom ya. Jadi bisa saya bacakan juga. Ya. Oke, kalau ada yang bertanya. Oke, kalau misalnya tidak ada yang bertanya, saya langsung masuk ke Zoom-nya ya. Jadi silakan Bapak Ibu ya. Mau tanya. Oh ya, silakan Pak. Mbak Ani, kalau misalnya kita pakai Mendeley, ya. Bisa kan kita kadang referensinya itu yang ada yang memang belum terstandar itu ya. Kalau misalnya di kita pakai Mendeley terus kita campur juga manual, apa bisa ya? Bisa, Mendeley-nya Pak. kacau atau enggak? Enggak. Bisa ya? Bisa. Dia mau dimasukkan baik secara manual maupun lewat web maupun lewat desktop itu tetap sama hasilnya. Dia akan disusun sesuai dengan format yang sudah ada gitu. Oh, sorry. Saya mau nanya sebenarnya tentang citasinya. Kalau kita citasi dari Mendeley, kemudian ada juga di tulisan kita itu kita pakai manual. Iya. Yang Mendeley-nya terganggu nggak di bibliografinya? Enggak ya? Enggak. Bisa juga ya? Bisa juga. Tapi yang penting dimasukkannya di Mendeley-nya ya Pak. Kalau kita masukin manual, kita ketik gitu, ya dia nggak akan masuk. Oh. Gitu. Jadi memang add manually itu maksudnya kita ngetik berdasarkan yang ada step-step yang di aplikasi Mendeley-nya. Bukan kita ngetik biasa kayak kita ngetik manual, ngetik di Word gitu ya. Gitu. Masih. Ya. Oke, mungkin ada yang lain. Oke, kita sekarang masuk ke latihan ya. Jadi kita coba buka. Saya coba share screen ya. Oke, bentar. Nah, di share screen sebentar. Nah, ini sesuai dengan yang sudah saya berikan sebelumnya. Saya sudah mengirimkan panduan ya penggunaan Mendeley. Ya, jadi memang Mendeley ini bisa kita buka yaitu di halaman desktop gitu ya. Nanti ada
ada shortcut ya, shortcut dari Mendeley ya, itu bisa diklik. Kemudian kita bisa masukkan username dan passwordnya yang memang sudah didaftarkan. Nah, jika memang Bapak Ibu sekalian belum berhasil ya, bisa di-download, kemudian masukkan akun dan password yang sudah saya berikan sebelumnya gitu ya. Oke, jadi kita buka dulu. Sebentar. Mendeley-nya. Aduh, saya belum bisa minimize. Oke, jadi di sini memang ada tulisan you cannot minimize Zoom when you are recording this meeting. Jadi mungkin saya stop dulu ya recordingnya, nanti saya buka lagi. Saya rekam lagi.